saya memberikan edukasi ini nanti akan didengarkan oleh berbagai pihak. Ya. Calon pelaku TPPU mendengar ini akan menjadi virus ya. Ada seorang pelaku tindak pidana korupsi pingin memindahkan uangnya ke Los Angeles, tapi dia nggak pingin ada transaksi melalui perbankan. Gimana caranya? Apa hal-hal menarik yang selama ini Bapak alami itu pembuktian dalam persidangan yang menjadi catatan-catatan penting bagi Bapak untuk diperhatikan seperti itu? Baik. Sering ditanyakan oleh penasihat hukum, bagaimana Pak kami mengajukan pembalikan beban pembuktian karena itu kalau hakim tidak memerintahkan gitu kan Bu. Para pelaku pencuci uang, saya akan memberikan trik untuk sukses dalam mencuci uang. Selamat pagi seluruh pemirsa Podium Podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pagi ini kami kembali lagi dengan topik-topik yang tentu saja kami harapkan dapat memberi warna-warna yang mencerahkan penegakan hukum dan pemahaman hukum kita semua Sobat Podium tentang hal-hal yang sehubungan dengan hukum tentunya. Karena itu hari ini telah kami undang dan hadir Bapak Ardianto, ahli tentang tindak pidana pencucian uang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang hari ini akan banyak mengulas, membahas, dan brainstorming kita dan juga mencerahkan dan memberikan semua sudut-sudut pandangnya sebagai seorang ahli dari PPATK mengenai TPPU. Semoga dapat menjadi bagian yang bermanfaat bagi kita semua pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir di podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pagi ini, Bapak. Sami-sami, Bu Sinta. Selamat Iya. pagi, Sobat Podium semua. Jadi walaupun kita nampak begitu tegang ya Pak, Iya. ternyata kita satu angkatan ya Pak. Kami satu angkatan. Calon hakimnya angkatan 16. Tadi sempat bercanda bahwa sudah capek-capek marinir. Nah, iya. Sudah capek marinir 2 minggu, sudah ditendang Fidel. Kalau di angkatan kami, namanya Fidel itu sangat famous gitu ya. Saya ditendang, tapi ya qadarullah, Allah berkehendak saya di profesi yang lain. Profesi yang lain. Itu Bu Sinta. Dan yang menyenangkan sekali adalah hari ini bertemu lagi dan Bapak sudah duduk di hadapan saya sebagai narasumber yang tadi sebelumnya juga kita sudah berbincang banyak hal dan saya termasuk mungkin akan sangat bersyukur Bapak nggak jadi hakim gitu karena Bapak dalam posisi Bapak hari ini memberikan kemanfaatan yang banyak sekali untuk penegakan hukum ya Pak, khususnya TPPU. Baik, Bapak kita mungkin akan berbincang mengenai dari yang pondasi dulu, nanti pelan-pelan kita bergerak naik ke atas ya Pak. Jadi mungkin tidak semua orang mengetahui tentang apa saja sih peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam penegakan hukum perkara-perkara tindak pidana pencucian uang ya Pak. Mungkin dari sana kita bergerak nanti perlahan-lahan. Kami mohon Bapak dulu memberikan gambaran agar orang tuh terbuka dulu. Oh ada undang-undang, oh ada juga misalnya peraturan dari PPATK sendiri yang seperti itu, ada juga peraturan Mahkamah Agung juga begitu Pak ya yang sudah banyak berpartisipasi dalam kemanfaatannya untuk penegakan hukum TPPU sendiri. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Sinta. Sobat Podium, jadi ketika kita membahas tentang TPPU ya, jenisnya itu kan adalah TPPU ya. Tapi sebenarnya yang menjadi tugas PPATK itu adalah satu TPPU, yang kedua adalah pencegahan pendanaan terorisme. Sebenarnya pencegahan pendanaan terorisme ini sangat menakutkan juga, tapi memang kalau dilihat dari portofolio banyaknya kasus lebih banyak di tindak pidana pencucian uang. Jadi lebih eye-catching-nya masyarakat itu adalah di TPPU. Saya akan menyampaikan ketika
bahasa yang ingin saya sampaikan di waktu yang sedikit ini, ketika kita ngomong TPPU, undang-undang yang kita kenal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada turunan-turunan di bawahnya. Ada misalnya yang menarik di situ, ada beberapa PP 43 itu antara lain mengatur tentang pihak pelapor. Siapa pihak pelapor? Pihak pelapor itulah pihak yang melaporkan kepada PPATK. Kemudian yang menarik lagi mungkin dari Sobat Podium dan bahkan mungkin dari hakim sendiri pun mungkin tidak famous atau tidak familiar dengan adanya Perma nomor 1 tahun 2013. Perma ini adalah public domain, tapi karena memang sedikitnya kasus itu mungkin tidak semuanya mengetahui gitu ya, Bu. Nah, kira-kira kalau peraturan perundang-undangan terkait dengan itu, atau saya langsung ngomong tentang TPPU dari dasar, Ibu? Sebenarnya mungkin gini ya Pak, mungkin supaya spirit yang Bapak sampaikan, saya sendiri dan juga semua Sobat Podium itu mungkin akan lebih menggugah jika Bapak menceritakan dulu mengapa sih Bapak itu dapat disebut sebagai ahli TPPU seperti itu. Oh nih. Portofolio Bapak sendiri itu udah berkiprah bagaimana begitu Pak? Baik, terima kasih Ibu Sinta dan Sobat Podium. Saya itu sebenarnya bukan ahli TPPU, saya itu hanya butiran debu kalau di dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Bagian kecil dari sebuah dimensi yang besar dalam sebuah penegakan hukum. Kalau ngomong tentang TPPU, Ardian ini sangat tidak dikenal karena kasusnya baru sedikit. Saya baru 5 kasus, tapi nolnya 2. Kira-kira 500 kasus ya. Kami mencoba untuk membela membantu aparat penegak hukum dalam pencegahan pemberantasan TPPU ya, menjadi ahli TPPU. Kasus apa yang terkenal? Kasus Jiwasraya, saya ahlinya. Kasus Asabri. Kasus ini yang menarik sekali ada Indosuria, kasus korupsi di Garuda, kasus korupsi Pinangki, kasus Indra Kents, Bu, ya kita mohon maaf ya kita sempat sedih di Indra Kents karena banyak sekali aset yang bisa disamarkan oleh sembunyikan oleh Indra Kents menurut saya yang itu jumlahnya tidak sedikit. Kemudian kasus Doni Salmanan, kasus banyak sekali, Bu. Banyak sekali ya. Itu mungkin sedikit portofolio dari kami. Kemudian apakah keterangan kami dalam memberikan keterangan ahli bisa membantu? Dari portofolio itu saya tidak menemukan kasus yang onslah murni benar-benar onslah ya. Artinya pernah onslah tapi nanti di kasasi jadi terbukti ya. Jadi insya Allah belum, kalau dalam quote unquote ya bukan bermaksud sombong ya Bu ya, belum pernah kalah gitu ya. Untuk memberikan keterangan ahli di TPPU untuk meyakinkan majelis hakim. Menjadi pengajar ya banyak sekali sampai mungkin saya tidak sempat untuk mengingatnya ngajar di mana saja, memberikan narasumber di mana saja. Tapi tetap butiran debu, Bu. Jadi memang sejak awal kami ya yang memberi label ahli tadi itu ya, ya nanti tapi karena memang kami sudah mengetahui rekam jejak Bapak ya dalam partisipasi untuk menegakkan hukum dalam perkara TPPU. Itu tadi Sobat Podium ya untuk menggugah bagaimana sebagai bagian daripada PPATK Bapak Dr. Ardianto telah banyak sekali mendayagunakan dirinya untuk kepentingan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kalau misalnya kembali lagi kepada peraturan perundang-undangan tadi yang Bapak sebutkan, ada banyak mulai dari undang-undangnya, turunannya, PP-nya, sampai kepada Perma, Pak. Kalau mungkin dibelah itu mungkin ada bicara mengenai tindak pidana pencucian uang itu berasal dari tindak pidana asal maupun juga tindak pidana tipikor ya Pak ya. Ya, seperti itu mungkin dapat mulai dari sana Pak, bagaimana kita melakukan ekstrak terhadap banyaknya peraturan perundang-undangan dan juga praktek-praktek di lapangan. Bagaimana sih mengenali itu yang mana yang berasal daripada tipikor, mana yang daripada tindak pidana asal. Dan apa saja tindak pidana asal yang dapat dimaksudkan sebagai bagian daripada TPPU. Ya. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Sobat Podium yang berbahagia. Kita akan mencoba untuk step by step mempelajari tentang TPPU.
konsekuensi ketika kita mempelajari TPPU di publik ini adalah publik tahu cara nyuci uang nantinya. Tapi itu sebuah konsekuensi ya. Ketika kita harus membuat penyeimbang antara penegak hukum paham dan publik bisa paham juga. Nanti kita tinggal menggunakan ilmu ini akan kita jadikan virus atau kita jadikan antivirus. Tentu kalau ilmu itu akan kita jadikan sebagai antivirus ya Ibu ya. Oke, ketika saya akan menyampaikan dulu apa sih esensi dari perbuatan TPPU itu ya. TPPU adalah semua perbuatan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dari hasil kejahatan. Berarti ada dua kata esensi di dalam TPPU. Cukup dua saja, Bu. Sesimpel itu TPPU. Yes, kenapa harus kita buat rumit ya TPPU ya? Ada dua esensi di dalam TPPU adalah perbuatan menyamarkan dan menyembunyikan. Saya contohkan menyembunyikan. Menyembunyikan ini buku ini di sini. Saya taruh buku itu di bawah meja, saya taruh di lemari, saya taruh di SDB, saya taruh di brankas sehingga buku ini susah untuk ditemukan, menyembunyikan. Itu TPP. Menyamarkan. Menyamarkan ini misalnya kita bayangkan ini minuman Aqua. Minuman Aqua ini saya ganti mereknya menjadi Le Mineral. Saya menyampaikan kepada Ibu, menyampaikan pada aparat penegak hukum, Bu, ini bukan Aqua, ini Le Mineral. Ingat, saya sudah ganti. Bu, ini bukan hasil kejahatan, korupsi, tapi ini adalah hibah. Ini jual beli mobil saya, ini jual beli rumah saya dan sebagainya. Menyamarkan itu esensinya barang relatif ada di sini. Tapi sudah saya ganti profil dari barang atau aset tadi. Gitu ya, Bu ya. Oke, kemudian ketika banyak sekali irisan-irisan tindak pidana asal yang mempunyai peraturan-peraturan hukum teknis tersendiri, TPPU itu menjadi apa kan gitu? TPPU itu di suatu saat menjadi generate crime atau independent crime. Generate crime ketika TPPU itu akan mengikuti dari tindak pidana asal, tapi di sisi tertentu TPPU itu menjadi independent crime. TPPU menjadi crime yang berdiri sendiri, begitu ya. Nah, tentu tidak cukup dalam podcast ini untuk menyampaikan ini. Tapi saya coba untuk membumikan ini. Nah, ketika ada dimensi seperti itu, intinya adalah apa sih syarat dari TPPU? Sobat Podium, syarat TPPU itu dikenal dengan nama obligation clause. Obligation adalah wajib begitu, klausul yang wajib, syarat yang wajib. Syarat yang wajib TPPU itu ada dua. Yang pertama adalah, sahabat Podium, yang dicuci itu apa? Yang dicuci adalah, orang langsung menyebutnya, yang dicuci adalah uang hasil kejahatan. Oke, salah satunya itu. Oke, syarat pertama adalah adanya hasil kejahatan. Hasil kejahatan itu bisa berbentuk uang, bisa berbentuk aset, tergantung dari tindak pidana yang menghasilkan itu. Saya contohkan, ketika saya mencuri Pajero, warnanya hitam, itu kan ya, BPKB-nya kan hitam. Kemudian Pajero ini saya ganti warnanya, saya cat ulang menjadi putih, BPKB saya ganti warna putih, itu mencuci uang loh. Itu pencucian uang loh. Tapi yang dicuci adalah aset. Memang kebanyakan adalah uang ya. Karena kalau kita ngomong TPPU seakan-akan jadi korupsi gitu ya. Oke, yang pertama adalah adanya hasil kejahatan. Sehingga istilah yang muncul adalah no proceed of crime, no money laundering. Kalau tidak ada hasil kejahatan, tidak ada money laundering. Syarat yang kedua adalah adanya tindak pidana asal atau predicate crime. Sehingga istilah yang muncul adalah no crime, no money laundering. Kalau tidak ada crime, dalam arti adalah tindak pidana asal, tidak ada money laundering. Nah, sekarang begini, kan clue-nya adalah kalau tidak ada tindak pidana asal, berarti tidak ada hasil kejahatan ya. Satu, otomatis dong itu. Atau ada tindak pidana asal, tapi tidak ada hasil kejahatan, memungkinkan juga? Memungkinkan.
Nah, sehingga ketika ada tindak pidana asal tidak ada hasil kejahatan, belum tentu ada TPPU. Jadi dua-duanya itu wajib ya. Inilah yang harus dipegang oleh teman-teman aparat penegak hukum, bahwa dua itu dugaan itu harus ada. Nah, kemudian TPA itu diatur di mana? Sebenarnya di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 2010 itu mengatur tentang obligation klausul tadi. Di situ disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai harta hasil tindak pidana atau hasil tindak pidana itu apa? Yaitu harta kekayaan diperoleh dari A, penggelapan, B, korupsi, C, narkoba, T, psikotropika dan sebagainya. Ada huruf A sampai Z. Yang itu menjadi tindak pidana asal atau predicate crime dari TPPU. Tipikor di situ, narkotika di situ, penipuan, penggelapan di situ. Sehingga kenapa perlunya TPA dan hasil kejahatan itu? Karena kalau nggak ada tindak pidana korupsi, tidak ada TPPU. Mungkin di RUU perampasan aset nanti akan menjadi kondisi itu memungkinkan ya. Tapi kan RUU itu masih RUU bentuknya Ibu ya. Sehingga sampai dengan sekarang obligation klausul itu masih menjadi harus dipegang oleh majelis hakim terutama. Demikian Ibu. Nanti mungkin adanya perbaikan-perbaikan ke depannya ya Pak ya. Begitu Bu. Ya. Dalam penyidikan ya Pak ya, itu kan merupakan asal muasal daripada nanti sampainya penegakan hukum kepada persidangan gitu. Nah, dalam penyidikan itu tentu Bapak juga mungkin sudah pernah menjadi ahli juga yang di sana, bahkan juga memberikan pembelajaran kepada teman-teman penyidik gitu Pak. Yeah. Bagaimana membuat mudah untuk dipahami TPPU ini, karena menurut saya karena banyak ya Pak gitu, banyak. Jadi mungkin untuk memahami tipologinya seperti itu ya Pak ya. Terus kemudian bagaimana tindak pidana asal tadi sudah Bapak sampaikan, bagaimana modus operandinya, instrumen hukum yang dapat digunakan gitu. Mungkin itu penting juga untuk kita nanti bergerak ke depan, memahamkan dari bawah sampai nanti kita memahamkan sampai ke persidangan itu bagaimana. Itu tuh bagaimana tipologinya. Tadi sempat kita berbicara ada 22 menurut Bapak. Gitu ya Pak. Mungkin kami belajar hal-hal yang fundamental yang paling sering terjadi dulu dari Bapak. Yeah. Seperti apa Pak? Baik, terima kasih Ibu Sinta. Sahabat Podium. Ketika kita ngomong TPPU, saya selama ini di posisi aparat penegak hukum ya Bu ya, di posisi negara ya. Saya belum pernah di posisi seorang tersangka atau terdakwa, belum pernah. Dalam portofolio kami memberikan keterangan, belum pernah. Saya bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh negara. Saya bagian dari negara. Tugas kami adalah mencegah memberantas TPPU yang dilakukan oleh para pelaku TPPU. Nah, ketika kita ngomong TPPU itu susah. Oh iya, ketika kita itu seakan-akan memahami norma itu TPPU. Tapi saya sampaikan ke teman-teman penyidik begini. Teman-teman, ceritakan ke kami. Atas perbuatan 372, 378 itu hasil kejahatannya atau uangnya digunakan untuk apa aja. Terus teman-teman penyidik kan di tempat kami begini Ibu, saya sahabat Podium juga, PPATK itu mempunyai beberapa model bantuan. Yang pertama adalah bantuan untuk follow the money. Jadi teman-teman dari aparat penegak hukum minta kepada PPATK untuk minta istilahnya bukain terkait dengan transaksi Ardian. Dibuka tuh transaksi saya, namanya permintaannya namanya inquiry nanti. Dikirimkan ke PPATK melalui sistem namanya Go AML, Go Anti Money Laundering. Itu yang pertama. Nanti kemudian dibuka nih si Ardian ini, quote unquote ditelanjangi. Ini loh duit Ardian itu sana. Penerimanya mungkin ini. Dia menggunakan model ini untuk menyamarkan menjemikan. Bisa jadi seperti itu. Itu produk yang pertama. Siapa penerima peminta dan penerima itu? Pemintanya adalah aparat penegak hukum, dalam hari ini adalah penyidik, penerimanya berarti penyidik. Jadi memang dari awal ya Bu ya, penyidik sudah memprofile terkait dengan transaksinya Ardian, terkait dengan Ardian sendiri, duitnya piro, uangnya berapa, kemana aja, larinya kemana aja. Itu namanya laporan hasil analisis dari permintaan dari aparat penegak hukum tadi.
dijawab dengan laporan hasil analisis atau LHA kalau orang. LHA-nya mana? LHA-nya mana? Nah itu. Di sisi lain adalah PPATK memberikan bantuan pemberian keterangan ahli. Nah itu adalah di tempat kami gitu kan ya. Ada banyak pemberi keterangan ahli, salah satunya adalah kami. Jadi ketika kasus itu sudah full toits misalnya gitu kan ya, sudah bulat, kemudian makin diperkuat dengan keterangan dari ahli-ahli yang berada di PPATK. Kami memberikan itu. Oke, saya kembali lagi. Saya tarik kemudian. Saya bingung sebagai seorang penyidik. Kira-kira gitu. Saya ini penyidik, tapi saya bingung TPP itu susah. Oke, TPPU susah, saya setuju. Oke ya. Tapi TPPU gampang, setelah ketemu Arden harus gampang. Siap. Nah, gitu. Jadi saya akan mengatakan, Pak, atas 372, 378 duitnya digunakan untuk apa aja? Oke, duitnya itu untuk bayar hutang nih bro. Nah, kira-kira begitu kan? Si X itu, si Ardian itu ya, contohnya, saya pelaku tindak pidana asal 372, 378. Ardian itu menggunakan uang hasil kejahatannya untuk bayar hutang. Bayar hutang itu bisa beberapa model. Satu adalah bayar KPR di bank. Kepemilikan rumah, bayar kredit di bank, bayar leasing kepemilikan mobil, utang piutang pribadi. Ada nggak fakta itu? Oh ada. Uang ini digunakan untuk bayar cicilan kreditnya. Nah, Pak, menggunakan uang hasil kejahatan untuk membayar kewajiban pada pihak ketiga atau bayar hutang tadi, itu TPPU, Pak. Oh itu, TPPU-nya apa? Itu namanya skema Ponzi. Bu, tadi kita udah ini yang menyampaikan ya, saya memberikan edukasi ini nanti akan didengarkan oleh berbagai pihak. Ya. Ketika nanti calon pelaku TPPU mendengar ini akan menjadi virus ya. Tapi bagi teman-teman aparat penegak hukum, nah nanti koordinasi kami, Ponzi scheme punya kelemahan, tenang aja. Jadi begini, Ponzi scheme, saya akan menyampaikan bagaimana memahami TPPU itu menjadi mudah. Tadi premisnya adalah hasil kejahatan digunakan untuk bayar hutang. Nah, hasil kejahatan digunakan bayar hutang itu adalah TPPU. Kenapa? Logiknya adalah hutang kan berarti saya hutang bulan Desember 2010. 2011 lah, biar kita aman menggunakan 2010 gitu ya. Saya hutang 2010 3 miliar. Uang putih dong. Nggak ada masalah dong. Itu ya, sobat podium ya. Nggak ada masalah terhadap hutang-hutang, nggak ada masalah. Menjadi masalah adalah, ini uang putih, saya beliin rumah, kemudian saya menggunakan uang hasil tipikor saya untuk nyicil 3 miliar tadi. Ini seakan-akan warnanya menjadi putih. Padahal enggak, ini aset yang tercemari nanti. Nanti kita akan masuk ke situ ya Bu, ya tapi pelan-pelan. Saya menyampaikan logiknya seperti itu. Saya hutang 3 miliar, enggak ada masalah. Masalahnya adalah saya mencicil 3 miliar tadi menggunakan hasil kejahatan. Sehingga 3 miliar ini seakan-akan warnanya masih tetap putih. Nah itulah yang disebut sebagai TPPU. Ada nggak fakta seperti itu Pak? Oh ada. Ada buat leasing Pak? Wah ya udah, bungkus. Itu Ponzi scheme. Ponzi scheme itu unsurnya namanya membayarkan di pasal 3. Bu, nanti berkenan kita juga akan membahas tentang kriminalisasi TPPU dong. Nah, membayarkan. Ponzi scheme terjadi di mana aja? Sekarang saya mau nanya, Pak, pernah nangani kasus enggak? Gali lubang, tutup lubang. Loh, pernah Pak? Itu TPPU, namanya Ponzi scheme. Pernah nangani enggak? Ada kasus yang pernah menggunakan istilah upline downline. Oh iya itu pernah. Itu TPPU namanya Ponzi scheme. Pak pernah nangani nggak kasus investasi bodong misalnya Pandawa dan sebagainya? Oh iya. Ada misalnya keluarga kami jadi korban kemarin itu TPPU namanya Ponzi scheme. Investasi bodong. Pak sekarang siapa yang punya siapa yang menjadi members dari Hotek, Binomo, Fahrenheit, DNA Pro, ATG, robot trading Bu. Robot trading itu adalah menggunakan skim seperti itu, Ponzi namanya, atau skim piramida.
Nah, itu TPPU. Jadi teman-teman aparat penegak hukum, ketika ada yang saya sampaikan itu tadi, ada kasus investasi bodong, robot trading, arisan berantai, menggunakan uang hasil kejahatan untuk bayar hutang, itu TPPU loh. Itu termasuk tipologinya. Itu tipologi namanya Ponzi scheme. Dari puluhan tipologi yang kita sebutkan tadi ya Bu ya. Saya dua aja ya Bu ya, saya dua contoh ya Bu. Nanti seharian ini ngomong tentang tipologi. Ya, Pak penyidik, ada nggak kasus uang hasil kejahatan ditempatkan di bank misalnya, kemudian ditarik tunai? Oh banyak Pak, biasanya kayak gitu. Nah itu TPPU Pak. Menarik tunai dugaan uang hasil kejahatan yang sudah ditempatkan di bank misalnya, itu TPPU. Modusnya namanya pass by, memutus. Jadi uang yang sudah sini, saya putus. Kalau saya transfer ke TPPATK masih bisa ngikutin dong Bu, karena volume money-nya tadi. Tapi saya putus dengan saya tarik tunai. Kalau Ardian ini udah pegang tunai, mau saya gunakan untuk ngapain aja asal tunai, tidak kelihatan Bu. Tidak terbaca dalam transaksi keuangannya. Tidak terbaca, kesulitan toh Bu. Mencari evidence-nya juga sulit kan ya. Nah, TPPU-nya di mana? TPPU-nya bukan di penggunaan uangnya, tapi adalah ketika saya memutus mata rantai transaksi tadi, saya menggunakan pass by tadi, saya menarik tunai tadi. Dari menarik tunai uang secara masif di bank misalnya yang itu diduga hasil kejahatan, itu TPPU. Tipologinya yang kedua. Tipologi namanya pass by. Banyak nggak Pak kasus seperti ini? Oh banyak Pak. Nah, sesimpel itu. Jadi simpel nggak Bu? Siap. Jadi simpel kan? Sampaikan kepada kami uang itu diapain gitu loh. Nah kemudian kita bahas TPPU-nya di mana. Ada, ya kalau kita sampaikan adalah sekitar 20-an lebih dari modus TPPU kan ya. Insya Allah dengan portofolio kasus segitu banyak. Kalau sampai saya tidak bisa, mohon maaf kalau sampai kami itu kesulitan mengatakan TPPU-nya apa belum ada di istilah, itu kami senang. Berarti kami menemukan istilah baru. Nah gitu loh Bu. Jadi malah seneng kami. Gitu. Jadi memang sebenarnya kalau tadi Bapak sampaikan mungkin akan menjadi virus atau antivirus gitu, sebenarnya justru kemudian ada feedback lagi bahwa justru dari hal-hal yang baru itulah yang dimodifikasi, itulah timbulnya ilmu yang baru kan, seperti itu ya Pak. Hybrid. Kita berkembang terus ya Pak dalam penegakan hukumnya. Yang menyenangkan tadi dari Bapak sampaikan itu menurut saya sangat bermanfaat adalah ternyata kayak selalu terbuka untuk memberikan pembelajaran pada semua penyidik ya Pak. Dari hal itu tadi, kalau Bapak kira-kira persentasekan, berapa banyak sih penyidik yang mengetahui bahwasanya mereka tuh boleh loh belajar kepada PPATK mengenai hal-hal seperti itu? Menurut kami ya, penyidik itu kan ada penyidik dari Polri, kemudian ada penyidik kejaksaan Bu ya, ada KPK juga, ada PPNS. Ini bahkan di disertasi yang saya tulis. Tentu itu adalah pandangan subjektif saya atas sebuah kondisi objektif. Saya berpendapat subjektif atas kondisi objektif loh Bu. Ya. Mohon maaf sekarang kasus 500 kasus itu bukan sebuah angka yang sedikit untuk kemudian saya memperoleh sebuah data-data yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan data-data ini adalah data-data yang kebenarannya diatur di perundang-undangan, ada di putusan hakim loh Bu. Nah, saya mau menyampaikan begini. Ini pendapat subjektif ya, bahwa ternyata mens rea dari mens rea ya, kondisi kebatinan itu bisa ada niat, bisa tidak ada niat loh Bu. Nggak punya niat, tapi kondisi batinnya adalah saya menggunakan orang lain untuk nampung hasil kejahatan saya. Bahkan dia tidak tahu kalau itu TPPU. Nggak ada masalah, itu mens rea dia ya. Kondisi batinnya dia mengatakan bahwa kondisi batinnya saya ada mens rea TPPU itu ada di tindak pidana asal Bu. Ini teman-teman aparat penegak hukum ya, ini yang ngomong butiran debu si Ardian ini. Mens rea dari TPPU itu justru berada di tindak pidana asal itu sendiri. Mens rea untuk mencuci uang itu
ada ketika saya itu sudah mau melakukan korupsi, Bu. Sehingga hampir dapat dikatakan, tentu salah kalau saya mengatakan bahwa seluruh tindak pidana asal ya, hampir sebagian dari tindak pidana asal itu ada TPPU-nya. Ketika saya mau melakukan TPPU, Bu, korupsi, ketika ya, sobat podium, kita akan mencoba untuk ini, kita bermain di sebuah premis ya. Ketika saya akan melakukan korupsi, saya harus bisa memikirkan bahwa hasil korupsi saya ini aman. Loh, Bu, kalau saya melakukan korupsi, kemudian sebulan lagi saya ditangkap KPK, Kejaksaan, atau kepolisian, ngapain saya korupsi? Gitu kan. Saya melakukan korupsi itu harus bisa saya nikmati aman sampai dengan saya pensiun. Nah, ketika saya sudah berpikir bahwa nanti aman, saya bisa nikmati sampai pensiun, itulah mens rea TPPU. Dia belum tentu sudah melakukan tipikor loh, Bu. Ya. Mens rea itu yang mengikuti nanti berbagai modus operandinya ya, Pak ya. Nah, gitu, sehingga saya membalikkan pemahaman di sekarang adalah mens rea actus reus gitu kan ya. Mens rea actus reus. Saya mencoba untuk berpikir nakal sekarang, mencoba untuk membawa pikiran kita bahwa hampir setiap orang yang mau korupsi misalnya, dia itu sudah memikirkan TPPU dulu. Uang itu aman, saya aman. TPPU, Bu. Oke ya, Bu? Kira-kira demikian. Jadi betapa TPPU itu justru menjadi genus yang besar yang nantinya adalah kecilannya itu adalah TPA. Jadi kita itu membesarkan TPPU, kemudian untuk menjadikan TPPU itu nanti menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan ketika kita akan menegakkan penegakan hukum terhadap TPA. Jadi TPA, ketika kita TPA tipikor harus mikirnya TPPU. Saya contohkan begini, ini data yang tentu bisa di-challenge, monggo aja. Saya mau menyampaikan ini, Bapak-bapak penyidik tipikor, apakah ketika seorang pelaku tipikor itu melakukan tipikor, semuanya di atas namakan dirinya sendiri? Pintar sekali kalau seperti itu. Ini sarkasme saya terhadap orang itu ya. Bodoh sekali. Dan apakah hampir semua pelaku tipikor itu menggunakan nomini atau pihak lain untuk membantunya? Yes, it's TPPU. Keren kan, Bu? Pikiran-pikiran nakal yang kemudian kita kemas untuk novelty. Kalau zaman kita dulu kan ada namanya refinding dan sebagainya. Mohon maaf ya, Ibu. Dan sobat podium. Jadi memang kenapa disebut sebagai analisis kan? Karena memang ternyata isinya adalah orang-orang yang selalu menganalisa ya, Pak. Yang tadi Bapak sebut dengan pikiran-pikiran nakal sebenarnya terus menganalisa bagaimana supaya nanti dapat membantu penegakan hukum itu memang harus kita lebih lincah berpikirnya ya, Pak, daripada pelaku-pelakunya seperti itu. Betul, ya, Pak. Betul. Ibu mau saya ceritain lagi? Sobat Podium, saya ceritain begini. Ada seorang pelaku tindak pidana korupsi yang pengen memindahkan uangnya ke Los Angeles misalnya, tapi dia nggak pengen ada transaksi melalui perbankan. Gimana caranya, Bu? Contoh, ini kasus nyata ya, Bu ya. Yang disampaikan dengan kasus nyata dibuka di internet nanti banyak. Seorang pelaku tindak pidana asal. Ini kayaknya belum inkrah, jadi saya nggak ngomong ya. Ini belum. Kalau salah sudah inkrah apa belum, saya kurang monitor. Ada seorang pelaku tipikor itu punya 3 istri misalnya. Istrinya pertama di Los Angeles, istri kedua di Solo, istri ketiga di Sydney. Si pelaku ini bilang kepada professional money laundering, nanti kita mudah-mudahan nyampe ke pembahasan tentang professional money laundering. Sekarang itu pekerjaan yang sedang famous, sedang dibutuhkan, demand-nya tinggi adalah professional money laundering, orang yang mencuci uang secara profesional. Bu, medeni itu, menakutkan. Jadi pekerjaan ya, Pak? Jadi pekerjaan. Keren, wangi, kantornya mewah. Dia bilang kepada saya, contohnya, X, saya pengen uang
bagian dari uang hasil kejahatan ini 1,9 triliun ke Los Angeles, tapi nggak ada transaksi perpindahan uang. Bu, gimana Bu kira-kira? Sobat Podium, gimana saya pengen memindahkan uang 1,9 triliun ke Los Angeles ke istri saya pertama, tapi tidak melalui perpindahan, tidak dibantu oleh bank dan sebagainya. Itulah TPPU, Bu. Itu modus yang nomor 15 ke atas ya, Bu ya. Kalau saya ceritakan ini, wah ini yang ditunggu para profesional money laundering. Ardian si Pecian itu ngomong apa? Oke, tak bocorin, itu namanya kuku smarving. Kuku smarving saya tidak bisa menyampaikan di sini, Bu, karena nanti akan menyulitkan teman-teman aparat penegak hukum. Tapi itu TPPU tingkat tinggi. Medeni apa mboten? Serem apa enggak? Hampir saya jawab juga dalam bahasa Jawa tadi. Jadinya, jadi memang sebenarnya kaya sekali, tapi mungkin karena memang kita harus bangun perlahan-lahan seperti itu ya Pak. Nah, tapi kan yang saya syukuri itu ternyata apa ya, PPATK ini hadir sejak dari awal penyelidikan mungkin juga seperti itu ya Pak ya, dan sehingga kemudian nanti kalau di penuntutan itu mungkin sudah jadi lebih simpel ya Pak ya, oleh karena sudah digodok dengan banyaknya mungkin juga keahlian khususnya dari PPATK seperti itu. Nah, tadi itu kita bicara masalah penyidikan Pak. Bagaimana kemudian selama ini yang Bapak pandang penyidikan yang tadi sudah berjalan seperti itu, di penuntutan itu kembali lagi kita bicara persentase ini ya Pak, karena saya sebagai bagian daripada Podium ingin sekali menggambarkan bukan hanya hukumnya, tetapi bagaimana prakteknya. Nah seperti itu ya Pak ya. Apakah dapat dikatakan bahwa semua penyidikan yang sehubungan dengan TPPU yang tadi naik Bapak sampaikan itu sampai di penuntutan berjalan semua sampai kemudian ke persidangan Pak? Ya. Isu TPPU itu ada beberapa dimensi. Saya melihat yang dimensi besar adalah isu pembuktian unsur. Yang kedua adalah isu aset recovery. Karena tidak ada benchmark. Tidak ada benchmark bahwa terkait dengan kasus ini nanti akan diatur seperti ini gitu ya. Terhadap kasus seperti ini nanti di ini. Karena itu semua di dalam sebuah kondisi holistik, yaitu kewenangan hakim dalam memutus dan keyakinan hakim dalam memutus. Nah, saya mau menyampaikan begini. Ketika TPPU itu ada dua dimensi loh, yaitu dimensi memidanakan. Yang kedua adalah dimensi yang menurut saya justru serunya TPPU itu di dimensi yang kedua. Dua-duanya seru ya, tapi ini ada tricky ya, yaitu dimensi aset recovery. Saya mau menyampaikan ke sahabat-sahabat Podium. Ketika kita itu mengadu, ketika kita itu melaporkan bahwa saya itu ditipu oleh produknya Indra Kents misalnya. Saya placement di, kalau nggak salah Indra Kents itu saya lupa antara Quotek atau di Binomo. Taruh misalnya di Binomo misalnya. Saya taruh di Binomo itu 3 miliar. Saya kemudian lapor ke polisi. Harapan saya apa? Harapan saya mungkin satu dipidana Indra Kents-nya. Yang kedua, aset yang saya placement tadi balik dong, Bu. 3 miliar loh. Misalnya kayak gitu. Ini bukan hanya gitu, banyak orang yang puluhan miliar, mah. Tentu saya melaporkan itu punya ekspektasi gitu. Bukan hanya si Indra Kents dihukum, tapi juga ini ya, aset-aset yang saya placement, aset yang saya tempatkan di situ, aset yang saya setorkan untuk Binomo tadi juga kembali dong. Nah, ini menjadi seru ketika saya contohkan begini. Ketika nggak ada TPPU atas sebuah tindakan 372, 378 ya misalnya ya, kegiatan si Mr. K tadi, IK tadi, itu adalah misalnya dia ternyata banyak aset-asetnya itu diatasnamakan orang lain. Kalau nggak ada TPPU, pertanyaannya adalah apakah pasti ada sebuah kepastian bahwa KUH pidana bisa mengejar atas aset-aset yang berada dimiliki atau atas nama dari pihak ketiga? Belum tentu. Karena secara sah mungkin itu memang miliknya pihak ketiga. Namun ketika kita itu menggunakan TPPU,
uang, aset, activity yang ada di pihak ketiga atau yang dijalankan oleh pihak ketiga itu jadi bisa kena dipidanain gitu loh, Bu. Nah, sehingga itulah tadi saya berpikir bahwa ketika saya itu menawarkan robot trading ATG misalnya atau Fahrenheit misalnya, pikiran saya adalah pikiran yang saya mempunyai real activity atau saya sebenarnya tidak mempunyai real activity. Sebagian itu adalah mereka tidak mempunyai real activity, berarti hanya menggunakan Ponzi scheme. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Nah, ketika dia menggunakan pikiran itu, berarti pikiran TPPU-nya itu sudah ada sejak dia itu melakukan tindak pidana SAR. Artinya kemudian, oke, lebih dalam lagi. Biar hasil kejahatan saya, robot trading saya ini tidak ketahuan, tak atasnamakan sopir saya, orang yang nggak ada hubungannya dengan saya, tapi sudah saya persiapkan, entah itu aset bergerak, uang, dan sebagainya, saya ataskan mereka. Ketika nanti saya dihukum, ini nggak ada TPPU loh, Bu, ya, saya dihukum 372, 374, kan cuma 4 tahun, Bu. Oke, saya pasang denda di 4 tahun. Habis itu saya masih punya ratusan miliar dari orang lain. Itulah ketika kita tidak menggunakan TPPU. Itu namanya saving scheme. Saya menggunakan skema menabung. Itu TPPU. Seakan-akan itu kan milik orang lain. Nah, ketika kita menggunakan itu TPPU, ini ada modus namanya use of nomini. Use menggunakan nomini pihak ketiga. Saya menggunakan pihak ketiga untuk menampung hasil kejahatan saya, menamai aset-aset saya, menyuruh orang lain untuk melakukan activity, padahal itu activity saya, yang biar seolah-olah itu punya orang lain, namun itu sebenarnya punya saya. Kalau uang itu tinggal kita punya mobile banking, Bu. Tinggal kita punya internet banking, selesai loh, sambil main handphone selesai loh, uang ratusan juta loh, 250 juta bisa bergilir, berpindah, atau kita tinggal nyuruh aja, bro, kesanain. Nah, itulah TPP yang belum tentu bisa kesentuh di 372, 378. Nah, itulah menurut saya yang juga perlu disampaikan dan dimiliki oleh teman-teman kejaksaan ya, jaksa ya, untuk melakukan pembuktian. Ini kan kita masuk ke step dakwaan tuntutan kan, Bu, ya. Saya tentu tidak mudah untuk mengatakan ini ya, tentu akan menjadi hal yang mempunyai konsekuensi. Artinya begini, indah seandainya kita berpikir tentang TPPU itu adalah jaksa nanti berpikir, Mas, asetmu mana? Aset apa yang kamu sita? Uang mana yang kamu blokir kemudian kamu sita? Oh, nggak ada atas nama dia. TPPU itu ada use of nomini, bro. Ada yang pilih orang lain. Coba kamu kejar, minta inquiry PPATK. Ada nggak pihak-pihak ketiga yang digunakan oleh Ardian? Itu loh. Nah, sehingga pendekatannya adalah aset recovery untuk TPPU. Tidak mungkin kalau menurut saya, kalau nanti ada pihak yang mungkin keberatan, wah itu menyulitkan kami. Ini pendapat pribadi ya, Bu. Pendapat pribadi atas pendapat subjektif atas keadaan yang objektif. Nah, itu harus diingat. Pendapat subjektif atas keadaan yang subjektif, saya itu sampai di titik bahwa sebaiknya kalau TPPU ada aset, kita harus berpikir aset recovery, sebaiknya kalau TPPU apa sih yang disita? Nah, karena memang sebenarnya semua penegakan hukum itu bukan bicara masalah menghukum orang ya, Pak. Bukan semata-mata itu. Iya, tapi justru bagaimana supaya tujuan akhirnya, kemanfaatannya itu dapat terwujud ya, Pak. Betul. Terutama dalam hal ini agar aset-aset negara itu kembali kepada negara, kan seperti itu. Keadilan bagi masyarakat juga, ya. Kemanfaatan bagi masyarakat juga. Benar. Dari yang Bapak sampaikan tadi, sering nggak Bapak mengalami juga bahwasannya misalnya sudah penyidikan selesai, masuk ke kejaksaan, ternyata P19-nya itu bilang kamu harus masukkan TPPU gitu? Oh, banyak sekali. Bukan sering ya, bukan banyak sekali. Ya. Banyak sekali, sering lah itu. Ya. Berarti memang masing-masing menjalankan fungsinya sejauh ini ya Pak ya, seperti itu. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai penyidikan, penuntutan, dan kemudian sekarang terkait pembuktian TPPU dalam persidangan. Gitu.
Nah, pembuktian TPPU dalam persidangan ini tadi sebenarnya selintas-selintas Bapak sudah sampaikan juga. Tetapi apa hal-hal menarik yang selama ini Bapak alami itu pembuktian dalam persidangan yang kemudian menjadi catatan-catatan penting bagi Bapak untuk diperhatikan seperti itu? Baik, terima kasih. Sebenarnya kan ya, sahabat podium, Ibu Sinta, esensi dari pembuktian sebuah kasus itu kan ada di persidangan. Esensinya di situ ketika kita itu bisa mengulik sebuah perbuatan dan sebuah aset, ya, itu menjadi bisa terbuktikan atau tidak. Nah, saya mau menyampaikan begini, ini penting ya. Tapi Ibu Sinta, saya akan menyampaikan tentang kriminalisasi dari TPPU dulu ya. Habis kriminalisasi, kemudian kita akan ngomong tentang bagaimana skema pembuktian. Kriminalisasi TPPU itu ada di pasal 3, 4, 5. Saya ulangi, kriminalisasinya ada di pasal 3, 4, dan 5 ya, Sobat Podium. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 2010 itu disebut sebagai TPPU atau dikenal dengan TPPU aktif. Pasal 3 dan pasal 4 itu adalah TPPU aktif. Kemudian pasal 5 itu adalah TPPU pasif. Pasal 3, aktifnya. Kalau kita membaca undang-undangnya banyak, tapi pegang omongannya Ardian ya. Pasal 3 itu lazimnya adalah apabila saya ini pelaku tindak pidana asal, yang saya juga disangkakan TPPU Bu, maka pasal 3. Jadi saya ulangi, pasal 3 adalah apabila saya ini pelaku tindak pidana asal, saya pelaku korupsi, saya pelaku tipu gelap dan sebagainya, yang juga disangkakan TPPU, ini nanti putusannya pasal 3 lazimnya. Oke, pasal 4 sekarang. Aktif, bedanya dengan pasal 3 apa? Kan gitu. Pasal 4 ilustrasinya begini. Mr. X adalah pelaku tipikor. Mr. X bilang ke saya, Ardian, cuciin nih 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar. Si pelaku tindak pidana asal tadi yang diduga itu hasil kejahatannya korupsi ya. Saya mencuci uang aktif atas dugaan hasil korupsinya Mr. X. Inilah pasal 4. Jadi saya pelaku pencucian uang aktif, tapi saya bukan pelaku tindak pidana asal. Dapat ya Bu? Perbedaannya di situ. Makanya di sini disebut sebagai gatekeeper nih pasal 4 ini, atau si penjaga pintu, atau inilah yang dikenal dengan istilah professional money laundering. Saya boleh sampaikan ya, professional money laundering yang famous ya di 2 kasus. Di kasusnya Jiwasraya misalnya seseorang bernama Peter Rasiman. Di kasusnya Sapri ada seorang bernama Jimmy Sutopo. Kalau nggak salah itulah ya. Kalau salah ya saya maaf karena udah lama dan banyak kasus yang kami tangani. Nah, profesional money laundering ini sekarang demand-nya tinggi. Permintaannya luar biasa. Fee-nya tinggi. Fee-nya tinggi karena apa? Kemampuan mencuci uang itu yang dibutuhkan oleh si Mr. X tadi loh. Saya rugi nggak apa-apa. Sehingga saya akan mengerti. Begini, para pelaku pencuci uang, saya akan memberikan trik untuk sukses dalam mencuci uang. Ya, Sobat. Tidak apa-apa ya, Bu ya. Sobat Podium ketemu Ardian, kita ngomongnya di pinggir-pinggir jurang. Cara mencuci uang yang efektif pertama, teman-teman semua harus sabar. Jangan pengen habis korupsi melakukan menikmati. Nikmatinya nanti 20-30 tahun lagi. Insya Allah itu aman. Di penjara tadi ya Pak? Yang kedua, kalau mau mencuci orang itu siap rugi. Jangan si Mr. E gitu melakukan korupsi 10 miliar, baliknya nanti tolong cuciin biar jadi 15 miliar. Jangan. Siap rugi. Yang ketiga adalah libatkan banyak orang. Profesional dalam money laundering tadi, profesional money laundering lagi. Loh, ternyata banyak kan? Kalau nggak seperti itu, teramat mudah bagi PPATK atau aparat penegak hukum untuk mengendus itu. Kelemahan dari TPPU adalah, ya teman-teman sobat
podium adalah ketika terjadi integrasi, uang itu kembali saya nikmati. Ketika saya menikmati uang hasil kejahatan, disitulah kelemahan saya. Jadi yang kelima adalah kalau mau sukses mencuci uang adalah jangan menikmati hasil kejahatan Anda. Jadi ngapain Anda melakukan tindak pidana asal gitu loh? Ngapain teman-teman korupsi gitu loh? Tidak bisa Akhirnya dinikmati. ketuaan nggak bisa dinikmati. Kalau teman-teman melakukan korupsi, mencuci uang, ketika teman-teman menikmati, disitulah letak kelemahan Anda. Ya udah, sekarang nggak usah korupsi aja. Ya, saya mau menyampaikan itu. Seperti itu, tadi baru mau saya bilang. Ya, jadi ini adalah konsep berpikir terbalik yang harus digunakan para penegak hukum. Seperti itu ya, maksudnya. Iya, konsep-konsep nakal seperti Ya, ini. ya, itulah tadi yang terus menganalisa itu ya Pak ya, sehingga timbullah kita itu kayak greget gitu loh, iya apalagi gitu ya Pak ya dalam penegakan hukum itu. Itu apa mungkin karena sampai 500 tadi Bapak menjadi ahli, ini ya Pak, apa namanya itu? Oh, sebentar Bu, pasal 5 belum ya Bu ya? Oh, pasal 5 belum. Punten, sobat, biar nih sobat podium, biar kita kafah ya. Pasal 34 yang 5 inilah yang ini menjadi tricky. Pasal 5 adalah seseorang yang tahu atau patut menduga dia telah menerima atau menguasai atau menggunakan hasil kejahatan. Jadi orang yang menerima, menguasai, menggunakan hasil kejahatan ini adalah memungkinkan kena pasal 3, tapi perlu untuk ditambahi tahu atau patut menduga. Jadi seseorang yang tidak tahu atau tidak patut menduga bahwa yang diterimanya, dikuasainya, digunakannya adalah hasil kejahatan, belum tentu kena pasal 5 gitu ya. Nah, tapi bagaimana patut menduga itu? Patut, kalau tahu jelas, Ardian kamu tahu nggak yang kamu terima kuasai itu adalah hasil kejahatan? Ada Bu yang bilang, saya tahu. Nggak ada. Pasti bilangnya adalah tidak tahu gitu kan ya. Nggak tahu Pak. Itu pada premis natural seseorang yang pengen ngeles gitu kan. Saya nggak tahu Pak Polisi gitu kan ya. Oke, ketika tidak tahu maka teman-teman penyidik harus memasuki, teman-teman aparat penegak hukum memasuki frase patut menduga. Patut menduga adalah pemahaman saya si menerima tadi terhadap profil si pemberi. Nah, gitu. Sehingga itu muncul namanya suspicious profile, profile yang mencurigakan dan sebagainya. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan pasal 5 Ibu Sinta? Pasal 5 itu adalah yang lazim kita gunakan untuk aset recovery. Karena inilah yang disebut nomini biasanya. Uang itu lazimnya tidak dipelaku tipikor. Aset-aset itu tidak dinamakan tipikor, diatasnamakan orang lain. Makanya buka nomini-nomini dia, blokir atau sita. Nah, inilah yang merupakan aset recovery. Inilah yang dikenakan dengan pasal yang lazim digunakan untuk aset recovery, itu pasal 5. Sehingga teman-teman marilah kita berpikir pasal 5-nya di mana ya? Pasal 5-nya siapa ya? Kira-kira begitu, Ya. Bu. Selalu aja walaupun berkembang sebanyak apapun ilmunya kembali ke Wills and Weapons juga gitu ya Pak ya. Iya. Iya, Bu. Kembali ke kaidah. Oh iya, terus tadi menanyakan bagaimana pembuktiannya, Bu ya. Sekarang yang saya terangkan apa saya ditanyain dulu, Ibu? Sekalian Pak, sambil disusul nanti oleh kekhususan daripada jenis pembuktian dalam TPPU mengenai pembuktian terbaliknya lagi. Oh ya, itu. baik. Ibu Sinta dan Sobat Podium, pembuktian di dalam TPP itu ada 2 macam. Pembuktian selazimnya yang diatur di KUHP, dan pembuktian yang secara lex speciali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 2010. Ketika lex speciali, kerudat lex generali, ketika dua-duanya itu sama-sama dihargai. Tapi untuk kasus-kasus tertentu bisa saja menggunakan lex speciali. Jadi lex generalinya masih loh Bu ya. Itu bukan berarti kemudian tidak ada. Kalau memang cukup dengan lex generali ya pakai lex generali dong. Tapi ketika ada aset-aset yang berhasil dicuci, ayo pakai lex spesialinya yang ada di Undang-Undang TPPU tentang pembuktian. Ada nggak? Ada. Yang ada di nomini-nomini tadi ya Pak? Iya, itu kan lex spesiali kan, saya contohkan, atau nanti dengan modus namanya commingling, hybrid commingling dan sebagainya, Bu. Saya belum ngomong itu loh, Bu. Kalau ngomong seru lagi. Nah, saya mau menyampaikan bahwa lex spesiali ini menjadi barang yang luar biasa ketika lex generalinya tidak mampu atau mempunyai keterbatasan. Bukan berarti kita meninggalkan ini, enggak.
pakai leg generali dulu. Ketika leg generalinya itu mengalami keterbatasan, kita menggunakan leg spesiali karena tidak semua aturan mempunyai leg spesiali gitu loh, Bu. Nah, kebetulan di TPPU ada pasalnya pasal 70-78. Oke, kalau kita ngomong ininya esensinya, teman-teman sobat Podium bisa membaca, tapi saya akan menyampaikan esensi dari pasal 77-78 Undang-Undang TPPU yang dikenal dengan pembalikan beban pembuktian. Ini pertanyaan yang selalu muncul di setiap persidangan. Gitu ya, Bu ya. Kira asetnya nanti digimanain treatmentnya gitu loh oleh majelis hakim. Nah, pasal 77-78 itu disebut sebagai pembalikan beban pembuktian adalah sekarang begini pemahamannya. Pasal itu punyanya siapa? Kita buat simpel aja ya, Bu ya. Saya tentu tidak perlu harus membaca normanya dong. Normanya teramat mudah untuk dibaca teman-teman. Pasal 77-78 itu miliknya siapa? Itu miliknya majelis hakim. Catat dulu. Pemiliknya adalah majelis hakim. Kemudian, majelis hakim bisa melakukan apa? Di situ disebutkan majelis hakim ya, hakim dapat memerintahkan. Kata dapat berarti itu adalah optional. Ketika beliau, majelis hakim itu meyakini, bisa saja tidak menggunakan 778. Tapi ketika ada yang beliau perlu untuk menambahkan keyakinan nanti saat memutus, maka beliau menggunakan 778. Oke, sekarang kita masuk ke premis menggunakan ya. Dapat memerintahkan siapa? Yang diperintahkan oleh majelis hakim adalah terdakwa. Jadi majelis hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk apa? Untuk membuktikan. Ini yang kedua adalah terdakwa. Yang ketiga, untuk apa? Untuk membuktikan mana yang bukan hasil kejahatan. Berarti kira-kira bisa bahasanya begini, terdakwa buktikan yang positif. Jadi nanti terdakwalah yang membuktikan secara aktif bahwa itu bukan hasil kejahatan. Tentu bisa aja di-challenge oleh JPU, karena JPU sebenarnya sudah memberikan bukti-bukti di awal dong, Bu, gitu kan ya. Tinggal bukti itu di kesempatan pertama sudah meyakinkan majelis atau belum. Kalau belum kan berarti menggunakan leg spesialinya. Oke, berarti si terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan mana yang positif. Gunakan itu. Karena apa? Aset itu harus diperlakukan secara adil, toh, Bu. Itulah yang disebut sebagai sistem pembuktian yang seimbang, berimbang, enggak semata-mata kemudian nyitanya sakkarepe dhewe, seenaknya sendiri. Yang penting kami nyita-nyita dulu. Entar dulu. Kalau teman-teman aparat penegak itu kemudian mohon maaf quote unquote asal nyita aja, kemudian nanti bisa dibuktikan oleh terdakwa bahwa itu bukan hasil kejahatan, putusannya bisa dikembalikan loh, Bu. Karena majelis meyakini bahwa ini bukan merupakan hasil tindak pidana. Sehingga kalau bukan hasil tindak pidana tidak memenuhi asas obligation klausul di atas ya, Bu ya. Nah, kita kan kembali ke kaidah-kaidah gitu. Oke. Terus yang keempat. Atas apa sih yang dibuktikan oleh tersangka? Atas aset yang dilakukan penyitaan. Jadi kalau tidak ada penyitaan tidak akan memungkinkan ada 7778. Jadi atas aset yang disita yang dilakukan penyitaan. Kira-kira demikian. Gunakan itu. Kalau memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, malah justru merupakan legitimasi itu bukan merupakan hasil kejahatan gitu nih. Tapi kalau itu merupakan hasil kejahatan, ya sudah legowo dong untuk dilakukan perampasan. Karena hasil kejahatan itu ada yang punya. Yang punya namanya korban. Korban itu bisa negara atau bisa masyarakat, tergantung dari tindak pidana asalnya apa. Nah, saya menyampaikan bahwa itu. Kemudian begini, loh, ini kan sering ditanyakan oleh penasihat hukum, bagaimana Pak kami mengajukan pembalikan beban pembuktian karena itu kalau hakim tidak pengen, tidak memerintahkan gitu kan, Bu. Terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk diberikan ruang
membuktikan itu bukan hasil kejahatan. Jadi begitu ya, dalam penggunaan pasal 7778 itu adalah bisa atas inisiatif majelis sendiri atau bisa atas permohonan dari terdakwa. Sehingga kalau malah sebagai edukasi terdakwa, gunakan pelajari 7778 untuk teman-teman terdakwa untuk mempertahankan aset-aset kalian yang disita gitu loh. Karena apa? Aset ini harus diperlakukan secara adil. Itu esensinya loh. Gitu ya Pak. Ya, itu fairness-nya seorang ahli loh Bu ya. Ya harus ngomong secara terbuka, tidak saya ansih berada di posisi JPU. Enggak, apalagi saya dulu satu angkatan beliau. Cuma beliau pinter, saya tidak. Kembali ke butiran debu lagi. Baik, dari tadi yang Bapak paparkan itu kan hal yang sebenarnya menarik dan kayaknya masih hanya baru di TPPU yang diberikan keusuhan itu ya Pak ya. Itu kalau kemudian Bapak gambarkan, karena tadi Bapak yang mengatakan fairness-nya seorang ahli gitu dari PPATK itu ya memberikan keseimbangan gitu ya Pak, pemahaman dan juga bahkan edukasinya. Berapa banyak kira-kira Pak yang akhirnya kalau Bapak perhatikan itu memang terdakwa mampu menggunakan kesempatan pembuktian terbaliknya sehingga asetnya kembali? Tidak banyak. Tidak banyak karena memang aset itu disita oleh aparat penegak hukum, polisi atau jaksa ya, itu sudah menggunakan mekanisme yang hati-hati. Dan di bawah kan sudah ada prapit ya, pra peradilan ya. Iya, sudah lewat dari sana. Ya, terkait dengan sah tidaknya penyitaan gitu kan ya. Biasanya kalau di sini sebenarnya secara formal sudah sah gitu. Sehingga tapi ada, saya contohkan kasusnya DS Joko Susilo. Itu ya singkat cerita Joko Susilo berhasil membuktikan itu bukan hasil kejahatan ya oleh majelis hakim, bisa saja dikembalikan. Artinya itu bukti bahwa memang ada loh kasus yang aset itu dikembalikan kepada terdakwa ketika terdakwa itu berhasil membuktikan dan meyakinkan majelis. Kira-kira. Mungkin itu ya. Kemudian kalau tentang TPPU banyak sebenarnya Bu, tapi memang keterbatasan waktu ya, Sobat Podium. Ya, namun ada hal-hal prinsip yang sudah disampaikan Ibu Sinta tadi untuk kita mencoba untuk mengulik di part 1 ini. Maybe ada part 2, part 3 yang soal gitu. Gitu. Demikian Ibu dan Sobat Podium semua. Terima kasih. Luas dan dalam sekali ternyata pemahaman yang telah dipaparkan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Ardianto dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, sehingga kita rasanya perlu untuk membreakdown ya podcast ini untuk kesempatan yang lainnya. Tadi kita sudah sempat berdiskusi, yang bersangkutan juga berkenan untuk hadir kembali dalam podcast lanjutan kita nanti. Kita akan masih membahas banyak sekali hal-hal sesuai dengan pengalaman daripada beliau yang sudah menjadi ahli dalam sekitar 500 perkara tindak pidana pencucian uang yang sudah terlibat langsung menjadi ahli dan memberikan paparan-paparannya. Karena itu kita akan mulai nanti dari pembahasan mengenai Perma 1 tahun 2013 yang merupakan bagian partisipasi daripada Mahkamah Agung sendiri. Kita bertemu dalam podcast yang akan datang. Stay tuned. We'll be back. Bye-bye.